Selamat pagi. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat bertemu bersama dalam kebaktian online di Dharma Sukha. Tidak terasa sudah berapa bulan ini kita berdiam diri, stay at home, di rumah saja, dan tentunya ini semuanya demi menjaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sedang kita hadapi ini mungkin tidak pernah terbayangkan. Seingat saya, akhir tahun kemarin kita masih tidak mengalami hal-hal yang seperti sekarang ini. Dan tidak disangka juga adalah satu hal yang begitu cepat perubahannya. Karena mungkin kalau kita anggap itu hal yang kecil, tapi sekarang sudah menjadi besar. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup itu adalah sebuah perubahan. Karena itulah tema saya pada hari ini adalah hidup adalah perubahan. Perubahan dalam hidup adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, perubahan adalah satu hal yang harus kita hadapi. Buddha mengatakan hidup adalah tidak kekal, anicca. Dan ini yang mungkin yang dulu-dulunya mungkin tidak kekalnya, mungkin kita hanya merasakan sedikit saja, tapi sekarang ini memang sudah skalanya cukup besar. Tidak disangka yang dulunya akhir tahun kemarin kita masih bisa kemana-mana, sekarang bukan hanya di Indonesia, dimanapun di seluruh dunia mengalami hal yang mau tidak mau kita harus hadapi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Awalnya mungkin kita hanya berdiam diri. Tapi tidak bisa juga kita harus berdiam diri terus. Harus terus menerus kita berusaha dan bangkit dari sesuatu yang kita anggap dalam titik terendah. Bapak Ibu sekalian, kalau ibarat kita bermain catur, ketika saya mengangkat sebuah bidak, lawan kita pun juga akan melakukan hal yang sama. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu bidak apa yang lawan kita itu dia jalankan. Ketika kita mengangkat satu, dia juga mengangkat satu. Kita berpikir, mungkin dia nanti jalannya ke sini nih. Kalau begitu, saya jalannya ke sana. Tapi ketika saya jalan ke sana, lawan saya ternyata tidak seperti itu. Loh, kok dia nggak jalan ke sini ya? Malah jalannya yang lain. Hidup itu adalah seperti itu. Kita tidak pernah mengetahui sesuatu hal yang ada, yang akan terjadi di depan kita. Bahkan mungkin saja apa yang kita alami sekarang bisa saja kita anggap sebagai sebuah malapetaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita nyata. Cerita ini pada saat kapal Titanic. Saat itu ada seseorang yang bernama Mr. Clark.
Ya, Mr. Clark ini adalah orang Skotlandia, seorang petani. Jauh-jauh hari dia sudah mendengar kalau ada kapal Titanic yang berangkat dari Inggris ke Amerika. Dan kapal itu mewah sekali. Mr. Clark ini punya istri dan anaknya 4 orang. Karena dia tahu kapalnya mewah, Mr. Clark kemudian, wah saya harus naik kapal ini. Karena itulah dia bekerja keras, dia mengumpulkan uang dan kemudian membeli tiket untuk dia dan keluarganya berangkat dari Inggris ke Amerika. Dan dia membeli tiketnya non-refundable. Jadi tiketnya kalau kita beli tiket itu ya, yang kalau kita beli yang nggak usah dikembalikan, gitu ya. Kan ada tuh ya kalau kita beli tiket kan ada yang refundable gitu ya, bisa dikembalikan kalau kita batal gitu ya. Tapi dia beli tiket yang tidak batal. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seminggu sebelum keberangkatan, salah satu anaknya digigit anjingnya sendiri. Kemudian anaknya dibawa ke dokter. Apa yang dikatakan oleh dokter? Anaknya harus dianggapnya di karantina gitu ya, tidak boleh kemana-mana. Bayangkan kemudian Mr. Clark bingung, anaknya tidak boleh kemana-mana, sedangkan sekitar seminggu lagi mereka mau berangkat naik Titanic. Kemudian istrinya bilang kepada suaminya, kalau mau berangkat saja sendiri, biarkan dia dan anak-anaknya saja yang di rumah. Kemudian Mr. Clark bilang, ya sudah nggak usah, kita tidak berangkat semuanya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian mendengar kabar Titanic-nya sudah berangkat, sedih sekali gitu Mr. Clark ya. Sudah beli tiket jauh-jauh, nggak bisa dikembalikan, tidak naik Titanic-nya. Bukan hanya dia mau membahagiakan keluarganya. Jadi satu keluarga tidak pergi. Sedih, pada saat itu dia sedih sekali. Bayangkan kalau kita seperti itu gitu ya, mau pergi nggak jadi gitu ya, keselnya kan minta ampun. Ya, udah gitu tiketnya nggak bisa dibalikin gitu, uangnya hilang, 5 orang naik Titanic, bayangkan. Ya, saya nggak tahu harganya, tapi Titanic itu kapal mewah, yang mungkin kelas-kelas di serendah aja tuh mungkin udah mahal banget gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, selang 5 hari kemudian dari keberangkatan, ada berita di surat kabar yang menyatakan kalau Titanic tenggelam. Sekitar puluhan ribu meninggal dalam kecelakaan itu. Ketika membaca berita itu di surat kabar, apa yang dilakukan oleh Mr. Clark? Dia memandang anjingnya. Dalam hati dia mengucapkan, terima kasih anjingku karena sudah menggigit anak saya, begitu ya. Coba kalau nggak digigit, berarti Mr. Clark dan keluarganya bisa saja menjadi korban di dalam kecelakaan di Titanic. Tapi karena anjingnya yang menggigit anaknya, yang kemudian Mr. Clark kemudian memutuskan, udah nggak usah berangkat semuanya. Bayangkan kalau coba Mr. Clark kemudian memutuskan, ya udah saya berangkat sendiri deh. Berarti nanti istri dan anaknya nggak punya tulang punggung lagi, begitu kan ya ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita nyata ini saya ambil, kenapa? Karena kadangkala ketika kita menghadapi sesuatu masalah, ya, pada saat itu mungkin kita merasa, wah masalahnya berat begitu ya. Tapi bisa saja masalah ini akan menjadi sebuah keberuntungan di kemudian harinya.
Sama kalau kita bekerja kan kadang suka begini, aduh bos saya nyuruhnya ini, nyuruh ini gitu ya. Gaji nggak naik-naikin gitu ya. Kadang kita bisa berpikir seperti itu. Ya. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau mereka atau atasan saya nyuruh saya macam-macam ya, dan saya bisa, ya berarti anggap saja dia percaya sama saya. Dan kalau saya melakukan, yang pinter siapa? Ya saya, bukan dia dan bukan teman saya. Dan kemudian kalau kemudian kita bisa memanfaatkan itu entah di perusahaan yang sama ataupun nanti kita pindah ke tempat yang lain, kepintaran itu kan tetap melekat dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup ini kita kadang tidak mengerti gitu ya, apa sih gitu. Ada lagi mungkin ada orang merasa, seingat saya dari lahir, saya tidak pernah melukai hati orang lain. Tapi kenapa hidup saya kok terus-terusan dilukai gitu ya. Kalau kita mengerti hukum karma, tentunya kita bisa mengerti dengan sebaik dan sebenarnya mungkin. Karena apa? Karena memang kita tidak hidup sekali ini saja. Ya. Ketika kita mau berbuat baik, itu akan muncul untuk di kemudian harinya. Di kemudian hari, belum tentu di kehidupan yang akan datang, bisa saja di kehidupan yang sekarang gitu ya. Jadi maka saya sebut di kemudian hari, ya, bukan di kehidupan yang akan datang. Karena bisa saja kita berbuat baik, hasilnya juga pada saat itu juga gitu ya, hasilnya pada saat itu juga. Tapi apa yang kita terima itu yang tidak bisa kita tolak. Karena apa yang kita terima adalah hasil dari sebelumnya. Itu yang tidak bisa kita tolak. Ya, jadi kita tidak bisa sebut, percuma ya saya sembahyang, ya kemudian aktif, kemudian kok hidup kok nggak bernaik-naik terus gitu ya. Tetap aja begitu, malah mungkin menurun. Nah ini tidak boleh kita punya pemikiran seperti itu. Karena bisa saja adalah satu hal yang mungkin ya inilah karma buruk yang sedang kita hadapi. Tapi biar bagaimanapun Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya kita juga harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena biar bagaimanapun kita masih hidup yang berkecukupan. Ketimbang mungkin ada yang lahir mungkin yang di bawah garis kemiskinan. Ya, yang lahir sebagai gelandangan, seumur hidup dia jadi gelandangan, anaknya pun jadi gelandangan, mungkin 7 turunan dia jadi gelandangan, begitu ya. Kalau sudah seperti itu, kita nggak bisa bilang itu hidup pada cobaan mungkin gitu ya. Mungkin yang jadi gelandangan bilang hidupnya sudah dicoba-coba begitu ya, karena bukan cobaan lagi. Kalau kita sekarang mengalami hal yang sedikit, kalau kita bisa sebut cobaan. Kembali lagi lah ya, yang ekstrim. Ada orang lahirnya cacat. Anggap ya mungkin bukan cacat fisik ya. Kalau mungkin cacat fisik mungkin dia masih bisa ya melakukan hal yang berbeda lah gitu ya. Tapi kalau cacat mental, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang cacat mental? Praktis dia sulit melakukan apapun. Benar ya? Orang cacat mental kan nggak bisa melakukan apapun gitu ya, karena dia juga memikirkan diri sendirinya pun juga nggak terpikir begitu. Nah jadi kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan, perubahan dalam hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena suka tidak suka, mau tidak mau kita harus hadapi itu dengan baik. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Dalam Manggala Sutta tertulis, sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dharma pada saat yang tepat, itulah berkah utama. Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal yang membuat kehidupan menjadi indah. Dalam dharma dikatakan istilahnya adalah sobana karana dhamma. Ada 2 hal yang membuat kehidupan menjadi indah.
Apakah dua hal itu? Yang pertama adalah kesabaran, kanti. Yang kedua adalah kerendahan hati, soraca. Kenapa kedua itu bisa membuat kehidupan menjadi indah? Yang pertama, kesabaran. Kesabaran ini adalah sebuah bentuk agar kita bisa menahan emosi kita, ya. Selain menahan emosi juga akan juga mengurangi keluhan. Ya, jadi bukannya sabar tuh bukan gini, nahan emosi tapi gitu mangkel gitu ya di dalamnya gitu ya. Itu bukan sabar namanya gitu ya. Itu namanya terpaksa diem gitu ya. Kan ada tuh orang tuh ya diem aja gitu ya. Tapi mangkel gitu ya, mangkel gitu ya. Ya nggak perlu lah seperti itu gitu ya. Ya mungkin mangkal sedikit boleh lah, tapi jangan lama-lama. Harus dilepas. Kenapa? Nanti kalau kita saatnya pindah alam, itu nanti yang keluar tuh mangkelnya gitu ya, nggak ada yang indah-indahnya gitu ya kan. Karena itulah kalau hidup itu yang nggak indah, itu jangan disimpan. Nanti pada saat kita mau pindah alam, yang keluar tuh yang nggak indah-indah gitu ya, kayak film horor, kayak nonton film horor gitu kan, nggak enak film horor gitu ya. Enaknya kan filmnya yang lucu-lucu gitu ya, yang indah-indah, filmnya yang seperti itu. Nah bagaimana kita bisa nonton film yang indah kalau yang kita simpan film horor gitu ya. Yang kita simpan tuh film horor, ya bagaimana kita nonton film indah ya. Jadi kesabaran ini bukan hanya kita bisa menahan emosi, tapi juga ditambahkan dengan jangan mengeluh ya. Ya mungkin sedikit boleh tapi jangan dibawa keterusan. Ya sudah, ya udahlah. Nggak usah diingat-ingat lagi gitu ya. Buang aja ke tempat sampah gitu ya. Jangan diingat-ingat lagi. Ya, kalau enggak berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kalau terus-terusan itu berat. Pikiran tuh jadinya susah gitu ya. Kayaknya penuh gitu ya. Nah, jadi kesabaran inilah hal yang salah satunya membuat kehidupan menjadi indah. Karena apa? Kita bisa melatih batin kita menjadi lebih baik. Ya. Saya kalau kemana-mana Bapak Ibu sekalian tuh naik busway Bapak Ibu. Jadi kalau naik busway itu dituntut kesabaran. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba kita masuk busway ya, itu ngantrinya sudah minta ampun gitu ya. Kemudian udah gitu berdiri gitu ya. Kemudian abis itu mungkin apa? Kadang-kala tuh ya, kalau pas lagi pengen buang air, nah itu yang repot gitu ya. Mau buang air, tebelet, udah AC-nya dingin, macet gitu ya. Udah bingung, kenapa? Kan nggak boleh turun sembarangan gitu ya, nggak boleh gitu ya kan. Nah itu kan bisa keringat dingin terus tuh. Ya, nah ini kalau begitu ya memang kita harus sabar, ya harus sabar gitu. Bagaimana caranya? Ya sudahlah kalau misalnya begitu. Supaya nggak mules bagaimana gitu ya. Jadi harus punya persiapan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati bisa membuat kehidupan menjadi indah? Orang yang tidak rendah hati itu adalah biasanya dikuasai oleh ego. Ya. Ego inilah yang bisa membuat orang menjadi mungkin besar kepala dan sulit untuk menerima nasihat. Kalau dia sulit menerima nasihat, ini yang agak kalau orang bilang itu udah dikasih yang benar gitu ya, diarahkan yang benar, tapi nggak mau nurut gitu ya. Nah ini yang repot gitu ya. Padahal mungkin itu benar gitu ya. Hanya karena dia egonya terlalu tinggi, nah ini yang tidak bisa menerima nasihat orang lain. Jadi kalau kita sabar dan rendah hati, hidup itu akan menjadi ya lancar-lancar sajalah. Walaupun ada kerikil-kerikil, ya kerikil aja gitu ya. Bukan batu yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan ya itu seperti itu. Pada saatnya dia mungkin ada di atas, tiba-tiba bisa langsung turun ke bawah. Dan kemudian bisa saja naik ke atas. Keadaan yang sekarang ini mungkin kalau kita lihat
kalau saya baca atau mungkin kita pernah baca lah sama-sama, yang namanya COVID, vaksinnya belum ketemu dan mungkin masih jauh dari ketemu. Kalau mereka memperkirakan mungkin 1-2 tahun lagi atau bahkan 3 tahun lagi baru ketemu. Tapi apakah bisa seperti itu? Belum tentu juga. Karena bisa saja mungkin minggu depan sudah ketemu yang namanya vaksinnya. Kita nggak ada yang tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tetap optimis. Karena itulah menghadapi hidup yang adalah perubahan ini sendiri. Bagaimana kita bisa menanggapinya? Ya kita harus bisa beradaptasi. Kita harus siap beradaptasi. Sama seperti yang kita sebut tadi virus. Apakah virus COVID ini muncul sedemikian rupa? Tidak juga. Dia mungkin ada namanya tuh ya mungkin orang tuanya gitu ya. Orang tuanya gitu ya. Dia kemudian bermutasi. Sama seperti kita, manusia juga bermutasi. Yang kalau menurut teori Darwin, manusia dari kera. Sebenarnya sih bukan kera gitu ya, bukan kera. Mirip seperti kera gitu ya. Kalau di sekolah tuh sebenarnya kalau kita baca lebih lengkap ya, bukannya manusia dari monyet, bukan gitu ya, bukan manusia bukan dari monyet monyet gitu ya. Tapi ini ada mungkin spesiesnya atau gimana gitu, sejenis itulah gitu ya. Saya nggak gitu paham, tapi kalau yang dilihat tuh memang seperti itu. Jadi bukan dari monyet. Ya kalau monyet tidak orang bingung gitu ya. Monyet ini nenek moyang saya nih monyet gitu ya. Masih jadi monyet aja gitu ya kan. Saya jadi orang gitu. Ya mirip seperti itu. Dan itu kan bermutasi terus. Ya kan? Dari yang model kayak monyet, kemudian akhirnya sampai seperti ini. Dan udah seperti ini pun berbeda-beda juga. Karena rasnya berbeda-beda. Rasnya berbeda-beda. Itu pun kita sudah bermutasi itu. Sudah bermutasi. Ya. Kemudian ras ini dengan ras ini ya menikah, muncul lagi yang lain. Ya. Gennya itu kemudian bermutasi terus. Ya sama seperti penyakit sekarang, ya penyakit sekarang kan juga aneh-aneh gitu ya, penyakitnya cukup aneh gitu ya kan. Yang zamannya dulu saya kecil, cuman taunya penyakitnya mungkin apa? Ya tertentu aja, flu, batuk, pilek gitu ya. Tapi makin kesini, ya itu makin aneh, flu. Apakah flu itu hanya di hidung? Enggak. Ada yang namanya flu perut. Flu perut itu ada gitu ya. Flu tulang ada juga. Flu tulang ada, flu perut ada gitu, ya. Tapi dulu ya flu, yang pilek meler-meler gitu, itu flu gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai apa? Oh, dokter tuh sudah makin apa? Ilmu kedokteran sudah makin maju. Oh, ini flu-nya flu tulang. Jadi dia menyerang tulang gitu ya. Jadi kalau udah keluar keringat itu tulang tuh kayak tusuk-tusuk gitu ya. Saya dulu pernah waktu SMA ya atau apa ya, pernah tuh itu kok keluar keringat tuh kayak tusuk-tusuk gitu ya. Pas ke dokter bilang itu flu tulang katanya gitu ya. Ada lagi nih, kok sakit gitu ya, di perut sakit gitu ya. Kayak panas dalam atau bagaimana. Bukannya sakit mah ternyata, disebutnya flu perut gitu ya. Nah jadi ini sudah bermutasi, ya, sudah bermutasi. Demikian juga kalau mereka bermutasi, virus bermutasi, ya kita pun juga harus berubah, bermutasi juga. Bermutasi bukan dalam arti kata hanya bermutasi gennya, tapi apa? Bermutasi juga secara tindakan dan lain-lain. Yang tadinya kita nggak mengerti, kemudian kita bisa, oh kita harus seperti ini. Ya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu hanya dikenal namanya IQ. Kalau anak pinter, IQ-nya di atas 130 ya kalau nggak salah ya, itu sebutnya pinter. Di atas 140-an the genius gitu ya. IQ. Tapi apakah cuman IQ? Tidak juga Bapak Ibu sekalian. Kebelakangan lagi ada yang namanya SQ, spiritual question. Ya, spiritual question. Kemudian berkembang lagi, ya, berkembang lagi. Ada yang namanya emotional question. Kemudian ada gabungan lagi, emotional spiritual question.
Ibaratnya kalau ada orang mungkin pinter, ya, memang dia pinter. Ya. Tapi kalau diibaratkan ketika dia terkurung dalam satu ruangan, ya, dia nggak melakukan apa-apa, ya, dia nggak melakukan apa-apa, ya. Mungkin IQ-nya memang belum, tapi SQ dan ESQ-nya belum muncul. Tapi ketika dia sudah mulai bisa menerima, spiritualnya boleh bermain gitu ya. Ada orang kan begitu terkurung marah-marah gitu ya. Ya, atau bukan terkurung lah, menghadapi masalah. Menghadapi masalah tuh dia marah-marah gitu ya kan. Tapi dia juga begitu menghadapi masalah, dia berusaha menerima dan kemudian apa? Ya nerima dia. Berdoa, spiritual questionnya bermain. Spiritual, kan namanya spiritual gitu ya. Tapi apakah cukup di situ? Tidak. Ketika dia sudah menerima, kemudian berpikir, jadi bagaimana ya supaya saya bisa keluar dari masalah ini? Nah, kalau dia sudah berpikir seperti itu, emotional spiritual questionnya sudah bermain. Ya. Jadi inilah ya perkembangannya memang ya seperti itu. Ya. Jadi orang tuh berbeda-beda. Ya, ada menghadapi masalah dia marah-marah. Ya, tingkatannya masih di sini. Tapi ada orang menghadapi masalah sudah mulai naik, ya udahlah terima aja lah gitu ya. Udah dia mulai naik tuh posisinya. Tapi ada juga orang tuh terima aja gitu ya. Udahlah nggak usah mungkin apa terima aja. Dia masih di sini tuh, ya masih di sini. Tapi ketika dia mulai berpikir, wah saya nggak bisa begini terus nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar, supaya saya bisa keluar? Sudah mulai naik lagi, karena dia sudah mulai belajar menerima dan juga bagaimana merubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Demikian juga lah kita harusnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita cuma hanya berdiam diri, itu nggak bisa. Ya. Kalau hidup cuma berdiam diri saja, ya nggak bisa juga. Ya. Dalam Dhammapada 21 itu tertulis ya, dalam Dhammapada 21 tertulis kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati. Tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kewaspadaan inilah yang harusnya kita tetap kedepankan. Sama seperti sekarang masalah ini gitu ya, masalah penyakit. Tetap kita harus waspada. Ya, tetap kita harus waspada, memakai akal sehat. Sekali kita lengah, ya kita menuju ke jalan kematian. Orang yang tidak waspada, ya, orang yang waspada tidak akan mati, tapi orang yang lengah dianggapnya sudah seperti mati. Padahal belum mati, ya. Padahal belum mati, tapi sudah mati. Lengah, karena apa? Orang lengah ya bisa muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jelas ketika hidup adalah sebuah perubahan, ketidakpastian, bukan berarti ya, bukan berarti kemudian Buddha mengajarkan kita, ya sudahlah terima aja gitu, nggak bisa. Ya, saya sering mengatakan jangan kalau melakukan apapun, jangan kita nyanyi, terimalah karmamu dulu gitu ya. Jangan mau ngapain di kala adaku gitu. Jadi kita udah terima karma gitu, belum. Kita harus melakukan sesuatu dulu. Apapun hasilnya, iya terimalah karmamu, ya. Bagaimana mungkin belum melakukan langsung kita terima, ya kan? Orang kita belum memberi, mau menerima gitu kan? Nggak bisa. Ya. Sekali lagi hidup adalah perubahan. Kalau begitu kita memang harus merubah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan yang saya sampaikan pada ceramah hari ini,
walaupun hidup penuh ketidakpastian, tetaplah kita hidup sesuai dengan dharma. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Karena jika kita bisa melakukan seperti itu, kita bisa menjadi orang yang waspada, jangan menjadi orang yang lengah. Karena biar bagaimanapun, hidup harus berjalan terus. Life must go on. Tidak bisa harus berhenti saat sekarang. Kalau begitu, semuanya dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Buddha sudah menunjukkan jalannya. Tinggal apakah kita mau melaksanakannya atau tidak. Karena yang diajarkan oleh Buddha adalah kita semua bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan yang mutlak. Ujung-ujungnya kita lahir di nirwana. Tapi untuk sampai ke sana perlu sebuah usaha dari kita yang terus menerus. Bukan kemudian kita usaha diam, ya. Terus kita harus konsisten. Yang namanya berbuat baik bisa saja hasilnya mungkin saat sekarang kita terima yang tidak baik, tapi bukan berarti yang kita sudah lakukan baik tidak ada buahnya. Karena itu mungkin kita terima di kemudian hari, bukan hanya nunggu, wah entah kalau udah meninggal baru terima, belum tentu ya. Bisa juga saat sekarang bisa terima, itulah kita nggak mengerti ya. Karena memang karma itu datang dan pergi tidak kita tahu ya. Karena itulah tetaplah kita hidup dalam dharma. Demikian saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelumnya terimalah salam dalam dharma. Namo Buddhaya.